Untuk kamu yang lagi berjuang, tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan kecuali kami bangga dengan Anda. Di saat orang lain memutuskan untuk berhenti, kamu masih berjuang. Di saat orang lain memutuskan untuk menyerah, kamu masih berada di medan pertempuran. Saya tahu, kamu hampir menyerah. Saya tahu, kamu hampir melepaskan semua impian yang ada di depanmu. Saya tahu, tidak mudah bagi kamu untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Sangat manusiawi memang. Kalau kita merasakan lelah, kita merasakan capek. Kamu bisa istirahat kok. Kamu bisa pulihkan kondisi jiwa dan ragamu. Tapi jangan sampai kamu memilih untuk menyerah. Menyerah itu bukan pilihan, karena menyerah adalah kalah. Lihatlah, ujung sukses yang kamu impikan sudah sangat dekat. Lihatlah, perang sudah akan kamu mau menangkan. Kamu sudah sejauh ini, sudah banyak kesakitan dan air mata yang jatuh. Orang-orang yang tidak suka sudah mulai khawatir karena kamu hampir sampai. Jangan buat mereka tertawa. Sedikit lagi, bangkit satu kali lagi. Hinaan dan cacian itu sebentar lagi akan menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan. Saya tahu ada 1000 alasan untuk membuat kamu bisa menyerah. Tapi cari satu alasan kenapa kamu harus memenangkan pertempuran. Cari satu alasan kenapa kamu harus sukses. Temukan alasan itu. Coba lihat orang tuamu yang sangat berharap banyak padamu. Mereka rela melakukan apapun agar kamu menjadi anak yang mereka harapkan. Mereka sudah melakukan lebih banyak daripada apa yang terlihat. Apakah itu cukup untuk menjadi alasan untuk tetap bangkit 8 kali dari 7 kali kejatuhan? Coba lihat anakmu yang lagi lucu-lucunya, yang di tiap doanya selalu menyebut namamu. Atau pandangi suami atau istrimu, orang yang akan kamu bahagiakan. Apa yang terjadi bila kamu memilih untuk menyerah? Kamu mau lihat orang-orang yang sudah meremehkan kamu tertawa dan berkata, udah saya bilang, kamu gak akan sanggup. Dikasih tahu ngeyel sih. Atau kamu mau dengar mereka berkata, selamat kawan, tidak nyangka kamu berhasil. Kawan, jangan pernah lupa bagaimana begitu semangatnya kamu saat memulai dulu. Jangan pernah lupa bahwa impian yang kamu kejar itu bukan hanya untuk kamu, tapi untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tidak ada yang mudah. Jangan berpikir untuk melakukan jalan pintas, karena tidak akan pernah ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Jalan pintas hanya akan menjebak kamu untuk menjadi orang kalah. Hidup ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Ada perjuangan yang harus kamu menangkan. Itulah hidup. Jika sesuatu itu bisa menantangmu, bisa mengujimu, dan bisa membuatmu terjatuh, percayalah, itu yang akan membuatmu menjadi apa yang kamu inginkan. Kalau kita menjalaninya secara biasa, maka kita pasti akan jadi biasa. Kalau kita menjalaninya secara luar biasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang luar biasa juga. Karena tidak ada kehidupan yang luar biasa didapat dengan proses yang biasa-biasa saja. Kegagalan tidak akan menjadi kegagalan bila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tantang dirimu, lakukan hal yang harus kamu lakukan. Lakukan dari saat ini dan jangan pernah menunda. Orang yang suka terhadap tantangan adalah orang yang terus memberi ruang kepada impiannya untuk menjadi nyata. Kalau kamu terus berjuang, yakinkan satu hal, bahwa tidak ada yang sia-sia. Batu yang hancur di pukulan ke-100 bukan hancur karena pukulan yang terakhir. Batu itu hancur akibat pukulan pertama sampai pukulan terakhir. Nikmati prosesnya. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia kawan. Semua akan jadi sia-sia bila kamu tidak meneruskannya. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah meluruskannya hari ini dan perbaiki ujungnya. Semua manusia diciptakan dengan takdir masing-masing. Tidak ada manusia yang dirancang untuk gagal. Teruskan perjuanganmu. Kamu hampir sampai puncak. Tuhan melihat apa yang kamu perjuangkan. Tuhan hanya mau kamu jauh lebih kuat. Tuhan tidak pernah tidur. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Berjuanglah. Sukses hanya masalah waktu. Ketika Tuhan menganggap tiba masamu, maka insya Allah sukses akan ada dalam genggamanmu. Terima kasih.
Orang-orang terobsesi sekali untuk menjadi sukses. Tapi sebenarnya, apa yang mereka lihat tentang sebuah kesuksesan, mereka hanya melihat 1% dari keberhasilan. Tapi mereka tidak pernah melihat 99% apa yang dibalik keberhasilan tersebut. 99% adalah kesakitan, penghinaan, air mata, pengorbanan, pukulan kehidupan, kejatuhan, kerugian, dijauhi orang, pengkhianatan, dan banyak sekali hal-hal yang buruk yang terjadi pada mereka sebelum mereka sukses. Orang-orang hanya terobsesi pada impiannya, tapi pada saat ditanya, apakah kamu berani menjalankan prosesnya? Mereka akan diam 1000 bahasa. Impian itu memang gratis, tapi untuk mendapatkan impian itu, kamu harus berani membayar prosesnya. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah proses yang panjang. Proses itu mahal. Proses yang harus kamu lalui hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Bahkan kamu harus melalui proses itu bertahun-tahun. Proses yang tidak pernah tampak oleh orang-orang. Proses yang kamu lalui dari bangun tidur hingga tidur lagi. Proses yang tidak tampak untuk saat sekarang, tapi sangat berdampak untuk tahun-tahun yang akan datang. Muhammad Ali pernah berkata, "Aku sangat membenci tiap menit dalam latihan, tapi aku selalu berkata, jangan berhenti menderita sekarang dan jalani sisa hidupmu sebagai seorang juara." Para juara fokus pada kemenangan, para pecundang hanya fokus terhadap para juara. Semakin banyak kita mempergunakan waktu kita untuk berfokus kepada orang lain, akan semakin sedikit waktu kita untuk bisa berfokus kepada diri kita sendiri. Semakin kita cemas terhadap orang lain, semakin akan memperlambat gerakan kita. Mencemaskan orang-orang yang akan menggantikan jabatan kita, mencemaskan para kompetitor yang akan menjadi besar dengan bisnisnya, mencemaskan para pesaing yang ikut dalam pertandingan. Semakin banyak kecemasan, semakin akan memperlambat gerakan kita. Kenapa kita harus mengeluarkan energi yang besar untuk berfokus kepada orang lain? Fokus dengan apa yang mereka dapatkanlah, fokus dengan apa yang mereka gunakan, fokus dengan jalan mana yang akan mereka tempuh, sampai kita lupa pada diri kita. Bahkan kita juga lupa siapa kita, di mana kita berada, dan kemana kita harus menuju. Apakah dengan berfokus kepada orang lain akan merubah semuanya? Tidak. Satu-satunya cara supaya kita bisa menang adalah kita harus berfokus kepada kemenangan kita. Tidak usah peduli dengan orang lain. Jangan berpikir untuk mengalahkan mereka, tapi berusahalah untuk menjadi lebih baik dari kamu yang kemarin. Terus, tiap hari harus semakin baik dan jauh lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk banyak protes, berhentilah untuk menyalahkan orang lain, berhentilah untuk selalu membuat alasan, berhentilah untuk selalu melakukan pembenaran, berhentilah untuk melakukan apapun yang akan menghambat kesuksesanmu, dan mulailah untuk memantaskan diri. Beranilah untuk mengambil tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab itu. Bersiaplah untuk selalu terbentur. Anda terbentur lagi, selalu terbentur, tapi pada akhirnya Anda akan terbentuk. Sukses itu bukan kebetulan, kemenangan bukan kecelakaan. Sukses itu persiapan yang matang. Sukses itu kerja keras, sukses itu doa, sukses itu disiplin yang tinggi, sukses itu konsistensi, sukses itu perencanaan, sukses itu mau belajar, sukses itu pengorbanan, air mata, keringat, investasi, kerugian, kegagalan demi kegagalan. Yang pasti, jalan menuju sukses itu akan sangat terjal, dan jalan itu hanya mau ditempuh oleh para pemenang, dan jalan itu bukan untuk para pecundang. Pertanyaannya, kamu mau pilih menjadi pemenang atau kamu mau pilih jadi pecundang? Para pemenang bukan orang yang tidak pernah salah dan gagal. Tapi para pemenang adalah orang yang alergi mendengarkan kata menyerah. Para pemenang bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang selalu berdiri pada saat dia jatuh. Semoga Allah selalu bersama dengan perjuangan kita semuanya. Ada pepatah Afrika yang mengatakan, ketika tidak ada musuh di dalam, musuh dari luar pun tidak akan membuatmu bisa terluka. Ketika kamu tidak pernah ragu akan rencanamu,
maka orang lain pun tidak akan bisa membuatmu ragu dengan segala penilaian mereka. Ketika pikiran kita sudah sangat kuat, maka kita pun tidak akan bisa dikalahkan oleh kata-kata orang lain. Ketika kamu sudah percaya terhadap dirimu, maka tidak perlu membuat orang lain percaya. Karena orang lain tidak memiliki hak atas segala apa yang sudah kamu impikan. Cuman kamu yang bisa memutuskan apakah kamu hanya akan mendengarkan orang lain atau kamu mau menciptakan takdirmu sendiri. Tantangan dan rintangan terbesar yang akan dihadapi manusia adalah keraguan mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, dan pikiran mereka sendiri. Jika kamu ingin mewujudkan apa impianmu, maka berjuanglah untuk itu. Berjuanglah untuk membuktikan kepada semua orang yang tidak percaya dengan kamu. Taklukkan dirimu dulu sebelum bisa menaklukkan dunia. Percaya pada dirimu dulu sebelum orang bisa percaya. Kadang kita sudah kalah sebelum dikalahkan, karena yang membuat kita kalah adalah diri kita sendiri. Pikiran kita ini selalu berkata, saya tidak cukup baik, saya ini tidak pantas, saya ingin melakukan itu, tapi saya tidak bisa. Saya ingin memberi kepada orang-orang yang saya cintai, tapi saya tidak sanggup. Saya tidak layak untuk dicintai. Saya tidak akan pernah bisa melakukan ini. Saya putus asa. Saya sudah mencoba semuanya. Dunia tidak menginginkan saya. Tidak ada yang percaya kepada saya. Bukan orang lain yang menyakiti kita, tapi kita sudah sakit karena pikiran kita sendiri. Kita sendirilah yang membuat kita sudah kalah. Tetapi ketika kamu mau belajar mengendalikan dan mengarahkan pikiranmu, maka pikiran tersebut justru menjadi kekuatan kamu untuk berproses. Jangan biarkan hidupmu habis hanya untuk mengikuti keinginan dan perkataan orang. Fokuslah terhadap apa yang sudah kamu rencanakan. Jangan mau kalah dengan keadaan. Jangan mau kalah dengan masalah. Perkuat hati dan pikiranmu. Perkuat dengan memperbanyak doa, perbanyak belajar, dan perbanyak tindakanmu. Dengan memperbanyak hal-hal tersebut, maka masukan-masukan negatif dari orang tidak akan sempat untuk masuk ke dalam pikiranmu. Hidup ini hanya butuh keberanian kamu, keberanian untuk berpikir, dan keberanian untuk bertindak. Miliki tujuan hidup yang jelas. Buat tujuan hidup itu bermakna, sehingga tujuan hidup itulah yang akan membuatmu selalu bersemangat dan selalu menjadi kekuatan saat kamu jatuh. Hentikan hal-hal yang sia-sia dalam hidupmu. Jangan buang energimu untuk apa yang tidak perlu, karena penyesalan selalu berada di belakang. Percaya dirilah terhadap apa yang sudah kamu kerjakan. Berkomitmenlah terhadap apa yang sudah kamu mulai, dan setialah terhadap proses sampai ke garis finish. Seorang pemenang tidak akan berhenti untuk berusaha, karena orang yang berhenti berusaha tidak akan pernah menjadi pemenang. Hidup yang hebat hanya bisa didapat dari tindakan-tindakan yang hebat. Tidak akan ada kehidupan yang luar biasa dari tindakan yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kamu yang selalu berusaha. Katakanlah, saya pasti bisa, saya mampu, saya sanggup melewati semua, dan saya akan hidup sebagai seorang pemenang. Doakan apa yang sudah kamu kerjakan, dan kerjakanlah apa yang sudah kamu doakan. Semoga Allah selalu menyertai perjuangan kita. Terima kasih. Gaya kita si Minggo ya? Hah? Ay, ternyata. Kawan, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bila mau mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus bekerja lebih keras. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Jangan berharap terjadi keajaiban sementara kerjamu hanya diam dan merundungi nasib. Keajaiban itu diciptakan, bukan ditunggu. Tidak ada hal yang luar biasa didapat dengan kerja yang biasa-biasa saja. Ingin hasil yang luar biasa, bekerjalah secara luar biasa. Bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, bekerja lebih banyak daripada kebanyakan orang. Biarkan otakmu terus bekerja lebih banyak daripada orang lain. Terus latih hati dan pikiran kita untuk terus fokus tanpa berpikir kepada orang lain. Perbanyak doa dan ibadah.
Karena kerja keras kita akan menjadi percuma bila tidak diiringi oleh doa kita. Bagaimana kita mau berhasil? Belum apa-apa kita sudah berpikir bagaimana nanti kalau gagal. Bagaimana kita mau berhasil? Belum apa-apa kita sudah takut duluan. Percaya saja bahwa apa yang terjadi di depan tidak seseram seperti apa yang Anda takutkan. Lagian semua belum terjadi kok, kenapa harus risau? Semua perkembangan yang terjadi tergantung usaha kita. Perkembangan secara fisik dan intelektual yang terjadi semua karena usaha kita. Sumber utama dari sebuah kesuksesan adalah usaha. Orang yang sukses terus berusaha apapun hasilnya. Mereka pasti melakukan kesalahan, tapi mereka tidak pernah berhenti karena sebuah kesalahan. Mereka siap memperbaiki kesalahan itu dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kadang kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain karena kegagalan yang kita alami. Padahal diri kita sendirilah yang harus kita salahkan. Ada dua pilihan bila kita gagal. Pertama, membiarkan kegagalan tersebut mengalahkan kita. Atau yang kedua, bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut sehingga kita bisa naik ke level berikutnya. Kerja keras, fokus, dan ketekunan adalah harga diri. Tidak peduli menang atau kalah nantinya, tetaplah berikan yang terbaik. Menuju tangga kesuksesan, kemauan kita untuk berhasil dan sukses harus lebih besar daripada ketakutan kita kepada kegagalan. Percaya saja bahwa keringat tidak pernah mengkhianati hasil. Bertanggung jawablah terhadap hidupmu. Bertanggung jawablah terhadap keluargamu, karena semua tergantung dari dirimu. Kamulah yang membawa dirimu kemana kamu pergi, bukan orang lain. Selesaikan apa yang harus kita kerjakan. Jangan pernah menyerah karena hanya sebuah kegagalan. Kamu harus bangkit lagi dan lanjutkan perjuangan. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses adalah orang yang mengalami kegagalan berkali-kali, tapi berkali-kali juga dia bangkit dari kegagalan tersebut. Jangan lelah berlari walaupun harus berlumuran darah dan air mata. Fokus dan selesaikan semuanya sampai garis finish. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Semua manusia diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau ada yang bisa, insya Allah kamu juga pasti bisa. Capek, sabar. Karena bila kamu capek, berarti kamu lagi berjuang untuk hidupmu. Gagal, sabar. Kamu tidak gagal, kamu cuma belum menemukan jalannya. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami rasa capek dan sakit. Pemalas tidak akan pernah mengalami kegagalan karena dia tidak pernah berbuat apa-apa. Jangan buang waktumu untuk keluhan. Jangan buang waktumu untuk meratapi nasib. Kita tidak punya waktu. Terlalu banyak impian yang harus kita wujudkan. Untuk hidup yang sempurna, kita harus melalui ketidaksempurnaan dulu. Untuk hidup yang seimbang, kita harus lalui ketidakseimbangan dulu. Untuk melihat terangnya bintang, kita harus siap melihat dalam kegelapan malam. Untuk sebuah kesuksesan, kita harus mengalami kegagalan. Bung, bayar prosesnya, lalui prosesnya. Kegagalan itu membuat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya. Jangan trauma, karena jika kita selalu menggendong rasa trauma itu, kita akan tetap jalan di tempat. Lepaskan semua hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu. Percayalah bahwa karena hal buruk itulah kita bisa sampai di titik ini. Sedikit lagi, bangun satu kali lagi. Teruslah berlari sampai kegagalan itu lelah untuk mengikutimu. Kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan hanya ingin lihat seberapa hebat kita mengatasi kegagalan tersebut. Puncak kesuksesan itu menunggu. Kesuksesan itu ada di depan mata. Bayar prosesnya, jangan berhenti. Fokus karena kamu ditakdirkan sebagai sang juara. Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik
pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan, dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu, jangan pernah takut berjuang sendiri.